narkoba, tawuran, kemudian bullying, ya murung, terus ngomong sama orang, terus jadi lebih mudah marah gitu. Dia dibully di sekolah, terus dia nggak nyaman sama sekolahnya, jadi kayak mungkin adanya perubahan sifat yang drastis dari seorang remaja. Lebih butuh pendekatan yang lebih dalam, karena remaja itu seperti apa ya, dia itu nggak tahu apa yang dilakukan gitu loh. Kalau dia nyaman ya udah dia suka sama itu. Kalau remaja itu punya teman sebaya yang baik, yang ngajak dia ke kegiatan positif, seperti pokoknya yang baik lah, kayak mungkin belajar bareng dan hal sebagainya gitu. Kayak suka punya dia ramah, kayak seneng ngomong sama orang, terus. Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Gayeng PMI Jatang. Di sini aku Agniasya Alifa sebagai host di episode hari ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang seru dan pastinya relevan banget nih. Nah sebelum ke topiknya, kita hari ini kedatangan tamu yang spesial nih. Bisa langsung perkenalan diri Kak? Halo semuanya, saya Askal Andrea. Saya sebagai narasumber di podcast kali ini. Nah salam kenal Kak Eskal, gimana kabarnya hari ini? Hari ini baik. Kalian sendiri kabarnya gimana? Ya, aku juga baik. Nah, topik kita hari ini yaitu tentang kenakalan remaja. Menurut Kak Eskal sendiri, kalau dengar kata kenakalan remaja itu kayak gimana sih Kak? Jadi kalau menurut saya sendiri itu, kenakalan remaja itu perilaku remaja yang menyimpang dan melanggar peraturan atau norma-norma di masyarakat maupun melanggar moral-moral yang baik. Jadi seperti narkoba, tawuran, kemudian bullying. Tapi sebenarnya itu kenakalan remaja itu nggak se-ekstrim itu, juga ada yang disebut kenakalan remaja ringan, seperti siswa yang meninggalkan kewajibannya untuk belajar, kayak malas belajar, ngerjain tugas, itu juga kenakalan remaja termasuknya. Berarti kenakalan remaja itu emang kayak hal-hal yang negatif gitu ya? Ya, pokoknya yang menyimpang aja gitu. Nah, apa sih faktor utama yang biasanya kenakalan remaja terjadi? Apakah lingkungan keluarga atau malah teknologi juga ikut berperan? Faktornya sih banyak ya. Jadi semua yang disebutkan tadi itu juga termasuk faktornya, kayak lingkungan keluarga itu juga bisa jadi faktor, karena uh, lingkungan keluarga yang baik, kayak kurangnya perhatian orang tua, kurangnya komunikasi juga bisa jadi pengaruh yang buruk buat uh, membangun karakter remaja dalam uh, apa ya, dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Kayak dia nggak nyaman di rumah, lebih nyaman di luar sama temen-temennya, ngelakuin hal yang nggak baik. Terus juga faktor lagi itu kayak pengaruh teman sebaya, kayak teman-teman yang ngajakin hal yang nggak baik, uh, contohnya kayak ngerokok, itu simpelnya gitu. Terus juga pengaruh teknologi dan media sosial juga pengaruh banget, soalnya di perkembangan zaman sekarang tuh sosial media terutama itu juga jadi pengaruh yang buruk buat remaja, karena banyak konten-konten yang negatif bertebaran di mana-mana di sosial media. Jadi itu juga bisa mengaruhi remaja buat ngakuin hal yang baik. Oh, jadi gitu ya. Jadi tekanan dari lingkungan sekolah juga jadi pemicu kenakalan nggak sih Kak? Nah, di lingkungan sekolah juga berpengaruh, seperti bullying itu juga bisa dipengaruh buat remaja ngelakuin hal yang baik, karena jadi dia dibully di sekolah, terus dia nggak nyaman sama sekolahnya, jadi dia ingin untuk bolos dan ngelakuin hal yang menyimpang, seperti mungkin dia diajak buat ke warnet, bolos, terus ngerokok, dan lain-lain gitu. Dan itu aja sih mungkin. Berarti emang faktornya tuh banyak banget ya, bisa dari lingkungan, keluarga, terus sekolah, teknologi juga gitu. Terus cara mengenali tanda-tanda bahwa seorang remaja sedang terlibat dalam kenakalan tuh gimana sih buat mencegahnya? Mungkin tanda-tanda yang utama tuh apa ya? Mungkin nggak banyak yang terlihat, cuman kayak mungkin adanya perubahan sifat yang drastis dari seorang remaja. Misalnya dari dulunya dia kayak suka dulunya dia ramah, kayak seneng ngomong sama orang, terus tiba-tiba jadi kayak murung, nggak suka ngomong sama orang, terus jadi lebih mudah marah gitu. Mungkin jadi dia terlibat dalam kenakalan remaja. Terus cara mencegahnya ya mungkin dengan cara pendekatan aja sih dari temennya, kayak didukung, diberilah lingkungan yang lebih baik buat dia, biar nggak terjerumus ke kenakalan remaja gitu. Jadi terus peran orang tua itu kan penting banget buat bentuk karakter remaja. Apa yang harus dilakukan orang tua buat mencegah anak-anak mereka biar nggak terlibat dari kenakalan remaja?
peran orang tua dalam menjaga anaknya agar nggak terlibat kenakalan remaja itu ada banyak pastinya. Karena lingkungan keluarga itu lingkungan keluarga itu jadi yang pertama bagi remaja, karena dia lahir di lingkungan keluarga juga bertumbuh di situ. Dan kalau orang tuanya nggak ngasih pelajaran dan ngasih pendidikan yang baik buat dia pasti bisa menyimpang lah. Jadi orang tua harus ngasih perhatian lebih, ngasih pendidikan moral yang baik dan agama juga. Karena mungkin dari tadi kan kita ngomongin keluarga jadi faktor juga kan. Jadi emang lebih butuh perhatian aja dari orang tua ke anaknya itu supaya nggak terlibat ke hal yang negatif. Nah, kalau misal orang tua anaknya sendiri susah dibilangin sama orang tua dan nggak mau nurut tuh gimana ya? Ya mungkin orang tua bisa buat ngasih solusi, kayak dia ngasih hal yang lebih positif ke anaknya. Kayak dulu misalnya anaknya suka keluar malam-malam, orang tua bisa lebih tegas buat ngasih jam pulang malam, kayak saat jam 10 harus juga pulang, terus ngasih fasilitas di rumah yang lebih baik lagi ya, biar dia lebih ngelakuin hal yang lebih positif lagi gitu, kayak baca buku atau dikasih fasilitas buat tempat yang lebih nyaman aja di rumah gitu. Berarti emang dari diri sendiri juga nggak sih, kayak harus tahu mana yang lebih baik, mana yang enggak, terus dari sudut Kak Askel sendiri, apa sih perbedaan antara kenakalan remaja dulu sama sekarang? Kenakalan remaja dulu dan sekarang tuh sebenarnya nggak ada bedanya ya, kayak yang dulu juga masih ada sekarang gitu loh. Jadi kayak kalau dulu kan mungkin kenakalan remaja lebih kayak ke balap liar, terus merokok, minuman keras, narkoba dan sebagainya. Cuman dengan adanya perkembangan zaman sekarang, dengan adanya teknologi, remaja bisa ngelakuin kenakalan remaja itu di media sosial atau di lingkup digital seperti cyberbullying. Dia tuh ngelakuin kayak ujaran negatif di media sosial yang ngerugiin orang atau pihak-pihak tertentu gitu. Terus selain itu juga gimana sih sebaiknya kita sebagai masyarakat atau orang dewasa merespon remaja yang terlibat dalam kenakalan? Apakah mereka lebih membutuhkan hukuman atau malah mereka butuh pendekatan yang mendukung dan membimbing mereka? Orang masyarakat dalam membantu mengurangi kenakalan remaja ya, jadi tuh masyarakat tuh bisa lebih mengawasi remaja-remaja di lingkungannya dengan cara memberikan fasilitas lingkungan yang lebih baik lagi, memberikan masukan atau nasihat yang lebih baik buat remaja, kayak diajak ke organisasian seperti Karang Taruna di kampung atau di lingkungan masyarakatnya itu. Dan remaja itu sebenarnya lebih butuh pendekatan yang lebih dalam, karena remaja itu seperti dia itu nggak tahu apa yang dilakukan gitu loh. Kalau dia nyaman ya udah dia suka sama itu, kalau enggak kalau mungkin dia nggak nyaman sama ngakuin hal yang biasa aja, jadi dia lebih milih buat ngakuin hal buruk tapi nyaman buat dia. Jadi masyarakat bisa ngasih nasihat ke dia dan ngasih transisi yang baik buat masyarakat, buat kenakalan remaja seperti itu. Nah, tapi kalau misal remaja sendiri udah terjerumus ke dalam hal kayak gitu tuh, ada nggak sih cara efektif buat keluar dari lingkungan itu? Mungkin kalau udah terjerumus agak susah buat keluarnya, karena yang tadi aku bilang, remaja itu kalau udah masuk ke dalam lingkungan itu pasti dia nyaman sama lingkungannya dan susah buat berhentinya, karena dia lebih nyaman dengan ngelakuin apa yang jadi kesenangannya dia, dan dia nggak nemu apa yang jadi penggantinya gitu loh. Jadi kalau dia udah nyaman ya udah terjerumus. Tapi kalau dia mau berubah dari diri sendiri, dia punya kesadaran diri sendiri, dia bisa lebih sadar dan bisa keluar dari kenakalan remaja dengan cara ya ngelakuin hal positif dan meninggalkannya lama gitu. Emang semua tuh niat dari diri sendiri gak sih? Kalau misalnya emang udah mau berubah ya dia bakal mau ngelakuin hal yang positif gitu ya.
Terus sejauh mana sih pengaruh teman sebaya dalam kenakalan remaja dan gimana remaja bisa milih teman yang baik buat mereka? Pengaruh teman sebaya itu ada dua, jadi ada yang baik dan juga yang buruk. Kalau pengaruh teman yang sebaya yang buruk sih, dia kayak ngajak-ngajak yang nggak baik, kayak ngerokok, tawuran, itu kan sih buruk pengaruhnya. Iya. Tapi bisa juga remaja itu punya teman sebaya yang baik, yang ngajak dia ke kegiatan positif, seperti pokoknya yang baik lah, kayak mungkin belajar bareng dan hal sebagainya gitu. Jadi memang remaja itu dari diri sendiri harus bisa memilih dan memilah teman-teman yang dijadikan lingkungannya gitu. Ya berarti emang harus pintar-pintar milih teman-teman yang harus dideketin sama mana yang harus dilepasin gitu ya. Nah, terus Kak Eskel sendiri pernah nggak sih ngelakuin kenakalan remaja di masa lalu atau malah di masa sekarang gitu? Kalau iya, apa sih pelajaran yang diambil dari pengalaman tersebut? Nah, aku sendiri itu dulu pernah ngelakuin kenakalan remaja, tapi puji Tuhan sekarang udah nggak pernah. Karena dulu itu di SMK, makanya waktu masuk SMK itu agak kaget karena pergaulannya itu emang benar-benar nggak baik dan beda dari waktu aku SMP gitu. Karena waktu SMP itu aku benar-benar kayak nggak pernah main sama teman, kayak cuman kalau ketemu teman itu sekolah, tapi kalau di SMK itu lebih kayak teman-temannya tuh lebih banyak dan suka ngajakin hal yang nggak baik gitu kan, kayak merokok gitu-gitulah. Tapi syukurnya sekarang udah bisa lepas karena dengan kesadaran diri sendiri juga teman-teman yang lain yang lebih baik lagi juga ada. Jadi pokoknya harus sadar dulu baru bisa lepas dari itu. Jadi pelajarannya ya pokoknya jangan terlambat menyadari hal yang nggak baik, gitu aja. Jadi ambil sisi positifnya aja ya, berarti ya semua tergantung kesadaran diri sendiri juga ya teman-teman. Nah, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke Eskel buat teman-teman di luar sana yang lagi ngadepin tantangan di hidupnya atau malah teman-teman yang di luar sana lagi ngelakuin kenakalan remaja gitu? Ya pesannya buat yang di luar sana yang mungkin masih ada di lingkungan yang baik, yang masih terjerumus di kenakalan remaja, buat kalian mungkin kalian harus bisa menyadari lagi, merenungkan lagi hal yang kalian lakukan karena itu nggak baik sebenarnya. Dan banyak kok hal positif yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat buat kalian lakuin, dan itu nggak kalah seru juga. Seperti kalian juga harus bisa memilih pertemanan yang baik, lingkungan yang baik, dan pendekatan dengan orang tua kalian sendiri. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan hal yang nggak baik, gitu aja. Nah, kalau itu kan pesan buat teman-teman yang lagi ngadepin kenakalan remaja ya. Nah, sekarang pesan yang buat orang yang orang sekitarnya tuh lagi ngadepin masalah kayak gitu loh. Jadi kayak misal orang tua, teman, maksudnya peran mereka dalam punya teman yang nggak baik. Ya, yang nggak baik itu gimana sih pesannya? Ya pokoknya disimakkan saja, jangan capek buat nasihatin dia karena emang remaja itu perlu diperhatiin aja sih gitu. Terima kasih banyak atas wawasan dan waktu yang udah dikasih buat Kak Eskel, buat udah diundang di podcast hari ini, dan semoga informasi yang Kak Eskel bagiin ke teman-teman juga sangat berguna ya. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai di sini dulu episode kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.